Sebelumnya masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, silakan aja ya. Materi minggu lalu tentang laju reaksi, Bu. Ya, benar sekali ya, tentang laju reaksi. Nah, menurut Nadia apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu perubahan konsentrasi produk reaktan dalam mesin. Ya, benar sekali ya Nadia. Nah, jadi pada laju reaksi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Kira-kira masih ada yang ingat nggak apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan lanjut. Yang pertama keadaan reaktan, yang kedua konsentrasi, tiga suhu, empat luas permukaan, lima katalis. Oke, benar sekali ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada faktor konsentrasi, faktor suhu, luas permukaan, serta juga katalis. Nah, di sini ada dua ilustrasi gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ya? Kalau gambar yang pertama itu gambar kembang api, yang kedua gambar sekarat. Kalau yang kembang api reaksinya terjadi secara cepat, yang kedua lebih lambat. Ya, benar sekali ya. Kira-kira paling sekali ada yang tahu nggak kenapa reaksi si kembang api ini bisa berjalan dengan cepat dan reaksi besi yang berkarat ini bisa berjalan dengan lambat? Ada yang tahu? Ya, Sylvie, silakan. Jadi pada kembang api itu bahan kimia yang digunakan itu memiliki konsentrasi yang tinggi dan biasanya dalam bentuk struktur yang halus sehingga luas permukaannya besar dan reaksi dapat terjadi dengan cepat. Suhu yang tinggi yang dihasilkan saat kembang api dinyalakan juga meningkatkan energi kinetik dari partikel-partikel reaktan yang menyebabkan reaksi berlangsung dengan sangat cepat. Kemudian tekanan yang meningkat saat ledakan juga mempercepat reaksi. Ya, benar sekali ya, Sylvia. Lalu untuk besi yang berkarat ini, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Maria. Jadi besi itu bisa berkarat dan reaksinya lambat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Bu, yaitu kelembapan udara, kehadiran elektrolit, suhu, dan juga pH lingkungan. Gitu ya, benar sekali ya yang dibilang oleh Sylvia dan juga Maria. Nah, jadi pada laju reaksi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Dan di keseimbangan kimia juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Ketika tekanan datang di kehidupan kita harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi agar kita tetap mampu menyimbangi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss ada sedikit kuis untuk mengetes kemampuan awal kalian. Sudah Ibu kirim di grup WhatsApp, silakan kalian bisa join. Ibu akan tunggu. Kita akan mulai ya, karena semuanya sudah masuk. Mari kita mulai. Oke, karena semuanya sudah selesai, Ibu akan mengakhiri sesi kuis kita sini ya. Oke, selamat kepada kalian. Enggak masalah ya, karena ini kan masih kemampuan awal. Karena kita juga masih akan mempelajari dari pembelajaran ini kan karena kalian minggu lalu Ibu udah bilang untuk mempersiapkan materi hari ini. Jadi kalian kan sudah baca-baca sedikit, jadi kalian sudah tahu sedikit. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia dan juga aplikasinya dalam industri. Nah, di sini Ibu ada simulasi. Jadi kira-kira ini berapa ya? Ya, benar sekali ya. Jadi di sini ada dua orang
Jadi dalam permainan jungkit, posisi keseimbangan tercapai ketika berat pada kedua sisinya seimbang. Nah, kalau seperti pada gambar ini tidak seimbang kan? Ada perempuan ini di bawah dan laki-laki ini masih di atas. Itu kira-kira untuk penyimbangannya di mana ya? Ada yang tahu? Ya, silakan Sylvia. Jadi jika salah satu sisi jika jungkit itu diberi tambahan berat, Bu, maka posisi keseimbangan akan bergeser untuk menyeimbangkan kembali posisinya, Bu. Jadi pada gambar tersebut untuk mencapai keseimbangan, beban pada anak laki-laki tersebut harus ditambah, Bu. Ya, benar ya. Jadi jika salah satu sisi jungkat jungkit ini diberi tambahan berat, nah kan kita lihat ini tidak seimbang. Jadi jika tambahan berat atau dibebankan ini kepada anak laki-laki ini, maka posisi keseimbangan akan bergeser untuk menyimbangi kembali posisinya. Jadi nanti mereka itu akan setara. Lalu ibu akan memberikan kalian video pembelajaran sedikit harus baik-baiknya karena ibu akan menanyakan sesuatu tentang video yang sudah kalian. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Ya. Dari video yang kita tonton, ternyata pergeseran keseimbangan kimia ini mengambil 3 faktor. Ada konsentrasi, ada volume tekanan, dan juga suhu. Benar sekali ya tadi ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia ini ada pertama faktor konsentrasi, yang kedua faktor suhu, dan yang ketiga faktor tekanan dan volume. Lalu yang kedua, apa sih yang terjadi pada posisi keseimbangan jika tekanan dalam sistem meningkat? Ada yang tahu? Ya, silakan dia. Jadi kalau jika tekanan dalam sistem meningkat, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah molekul yang sedikit untuk mengurangi tekanan. Benar ya. Jadi jika tekanan yang meningkat, maka pergeseran keseimbangannya akan bergeser ke arah yang memiliki koefisien gas terkecil. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKTD yang akan dikerjakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan akan dikerjakan selama 10 menit. Nah, untuk mengerjakan LKTD ini, ibu akan membagikan kalian bahan-bahan untuk melakukan percobaannya. Sebelumnya, tolong bukunya dimasukkan dulu ke dalam tas karena kita akan melakukan percobaan sederhana. Pertama, kelompoknya Sylvia dan Nadia. KPI-nya.
Kemudian slide lagi di sini tambahkan apa? Ya. Nah, hasil pengamatan ini kalian tulis di halaman selanjutnya ya. Itu ada. Nah, kemudian untuk pengaruh tekanan dan volume serta pengaruh dari suhu ada di video yang sudah dikasih linknya. Kalian bisa langsung scan barcode-nya ya. Silakan simak video praktikumnya juga. Coba kalian. Jadi nggak usah karena nanti kalian yang demonstrasi. Jadi nggak perlu ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Silakan kalian tulis. Jadi sudah selesai? Sudah selesai? Gimana sudah selesai? Baik, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, untuk kelompok yang akan mempresentasikannya itu kelompok 1, Sylvia dengan Nadia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami terkait praktikum yang kami lakukan. Jadi yang pertama untuk faktor konsentrasi dari praktikum yang kami lakukan bisa dilihat larutan yang ini lebih pekat warnanya dibanding dengan larutan yang awalnya karena larutan ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi tampak larutan warnanya lebih gelap dibanding dengan larutan awal. Jadi pergeseran kesetimbangan kimia juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Dimana saat konsentrasi bertambah, kesetimbangan akan bergeser menjauhi komponen yang konsentrasinya diperbesar. Sedangkan jika konsentrasi berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang dikurangi. Nah, untuk faktor tekanan dan volume Untuk yang kedua, faktor tekanan dan volume. Jadi dari hasil praktikum yang dilakukan, lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas. Saat lilin dinyalakan tanpa ditutup dengan gelas, lilin dapat menyala karena mendapatkan oksigen yang cukup. Lalu setelah lilin menyala, ditutupi, api yang menyala akan dibutuhkan oksigen yang cukup. Sedangkan saat lilin ditutup dengan gelas oksigen yang dihasilkan terbatas atau tidak mencukupi. Jadi faktor volume adalah kebalikan dari faktor tekanan, di mana saat tekanan besar maka volume akan diperkecil, dan bila volume besar maka tekanan akan diperkecil. Pada saat air dituang ke dalam piring, maka air akan memenuhi ruang yang ada tanpa adanya tekanan. Kemudian lilin ditutup dengan gelas dan menyebabkan adanya tekanan besar sehingga air masuk ke dalam ruang yang lebih kecil. untuk faktor yang terakhir suhu. Jadi air yang bersuhu dingin ini warnanya
3. Nah, jika zat dari N2 ini diperbesar, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah berlawanan. Jadi dia akan bergeser ke arah kanan. Lalu arah kanan itu produk. Lalu jika konsentrasi N2 ini diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah ini sendiri. Yang benar sekali, akan bergeser ke arah kiri. Lalu selanjutnya ada pengaruh dari tekanan dan volume. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga di video. Kenapa tekanan dan volume ini dibahas secara sama? Karena tekanan berbanding dengan volume. Nah, jadi jika tekanannya diperbesar, jika T-nya ini tekanannya diperbesar, maka volumenya akan diperkecil. Nah, jadi ini menyebabkan reaksi keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Nah, jadi untuk memudahkan kalian itu ada caranya. Ada namanya kocil-kocil. Jadi volumenya diperkecil, koefisiennya maka akan bergeser ke arah koefisien gas yang terkecil. Nah, begitu sebaliknya. Jadi jika tekanan diperkecil, maka volume akan diperbesar, menyebabkan reaksi keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang besar. Lalu untuk contohnya itu ada PCl5 dibanding dengan PCl3 tambah Cl2. Nah, jika tekanannya diperbesar, maka volume akan diperkecil dan menyebabkan reaksi keseimbangannya akan bergeser ke jumlah koefisien gas kecil. Nah, dalam contoh ini pada sisi sebelah kanannya ini memiliki koefisien gas 1. Lalu pada sisi kirinya ada sisi kanan ini sisi kiri. Sisi kanannya ada koefisien gasnya ada berapa? 2. Berarti ada 2. Jadi jika tekanannya diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien gas yang terkecil, maka dia akan bergeser ke arah PCl5. Oke. Lalu selanjutnya ada dari pengaruh perubahan suhu. Nah, jadi pada pengaruh perubahan suhu, jika suhunya naik, maka arah keseimbangannya bergeser ke arah endotherm. Dan jika suhunya turun, maka arah keseimbangannya akan bergeser ke arah exotherm. Nah, bagaimana cara membedakan exotherm dan endotherm ini? Kita bisa menentukan reaksi di endotherm atau exotherm itu dari melihat delta H-nya. Jika delta H-nya positif, maka reaksi itu merupakan reaksi endotherm. Jika delta H-nya negatif, dia merupakan reaksi exotherm. Nah, jika pada reaksi exotherm, maka arah endotherm. Jika pada reaksi endotherm, maka arah endothermnya berada di sebelah kanan dan arah exothermnya itu di sebelah kiri. Nah, jika delta H-nya itu merupakan negatif dan merupakan exotherm, maka arah exothermnya berada di sebelah kanan dan arah endothermnya di sebelah kiri. Jadi pada contoh ini PCl5 banding dengan PCl3 ditambah Cl2. Nah, karena dia ini merupakan reaksi exotherm ditambah dengan adanya minus, maka arah exotherm di sebelah jika suhunya naik, maka arah keseimbangan akan bergeser ke arah endotherm. Nah, kita lihat di sini dia exotherm, maka ikuti aturan yang ini. Jika dia merupakan exotherm, maka arah exothermnya di sebelah kanan dan arah endothermnya di sebelah kiri. Dan jika suhunya diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah endotherm. Nah, endothermnya itu di sebelah kiri, jadi dia akan ke sebelah kiri.
dalam industri, amonia diproduksi dengan menggunakan proses Haber-Bosch yang mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen dengan menggunakan katalis BTRH. Pada suhu biasa, proses reaksi berjalan lambat sekali. Namun, jika suhu dinaikkan, reaksi akan berlangsung jauh lebih cepat. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan reaksi bergeser ke arah kiri atau reaksi sehingga mengurangi produksi amonia. Suhu optimum yang digunakan adalah 500 derajat Celcius. Tekanan 140 sampai 300 atm akan menghasilkan gas amonia yang optimum. Selain itu, amonia yang dihasilkan harus diambil terus-menerus agar reaksi keseimbangan terus bergeser ke arah kanan. Nah, jadi ada contoh soal. Agar pada reaksi keseimbangan N2 tambah O2 seimbang dengan 2 NO dengan delta H positif 180 kJ. Jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah yang A. menaikkan tekanan, B. menurunkan tekanan, C. menghasilkan volume, D. menaikkan suhu, E. memperbesar volume. Jadi yang pertama kita lihat menaikkan tekanan. Tadi jika tekanannya naik maka volumenya kecil ya. Jadi jika tekanannya naik maka volumenya kecil. Nah, arah keseimbangan ini akan bergeser ke arah yang memiliki koefisien gas yang terkecil sedikit. Jadi kita buktikan di sini. Pada reaksi ini di sebelah kiri koefisien gasnya ada berapa? 1, 2. Lalu di sebelah kanan koefisien gasnya ada 2 juga. Sama seperti aturan yang tadi, jika koefisien gas di sebelah kanan sama dengan koefisien gas di sebelah kiri, maka si tekanan dan volume itu tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Maka opsi yang ada tekanan dan volume itu salah. Maka tekanan dan volume itu salah karena dia tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Jadi jawabannya menaikkan suhu. Dapat kita buktikan jika suhunya naik maka dia akan bergeser ke arah endotherm. Nah, pada reaksi ini bisa kita lihat ya, dia itu merupakan reaksi endotherm. Nah, jadi jika suhunya naik dia akan bergeser ke sebelah kanan ke arah endotherm itu sendiri. Ya. Ibu rasa cukup. Apakah ada yang tidak mengerti atau ada yang masih bingung? Kalau tidak bisa, kalau ada yang masih bingung boleh tanya kepada ibu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Ya baik. Sekarang kan ibu udah menjelaskan juga dan kalian sudah menonton video juga kan tadi dan udah melakukan percobaan juga. Nah, ibu mau kalian salah satu dari kalian ada yang membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan kalian. Baik, dari pembelajaran yang kita lakukan, saya bisa menarik kesimpulan kalau pergeseran keseimbangan itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu konsentrasi, kedua volume dan tekanan, dan terakhir suhu. Nah, kalau konsentrasi reaktannya meningkat, maka dia akan menggeser keseimbangan ke arah produk. Namun jika konsentrasi produknya meningkat, dia akan menggeser keseimbangan ke arah reaktan. Setelah itu untuk pengaruh volume dan tekanan ini kembali sehingga jika volumenya meningkat, tekanannya akan mengecil. Selanjutnya untuk faktor yang terakhir yaitu pengaruh suhu. Jika suhunya meningkat, maka arah keseimbangan bergeser ke arah endotherm. Namun jika suhunya menurun, arah keseimbangan bergeser ke arah exotherm. Ada lagi yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, sudah cukup ya berarti. Ya benar ya yang dibilang tadi kan. Terima kasih banyak. Jadi pada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada 3. Yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat itu diperbesar, maka akan bergeser ke arah berlawanan dari zat tersebut. Namun jika konsentrasi zat itu diperkecil, maka arah keseimbangannya akan bergerak ke arah zat itu sendiri. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu tekanan dan volume. Jika tekanannya naik maka volumenya menurun dan akan bergeser ke
karena nanti Ibu akan memberi reward sedikit. Oke, yang juara pertama ya yang ada rewardnya. Kita mulai kuisnya. Ada hadiah susu. Oke, ini Mario sudah jawab benar. Mario ya, di ranking pertama. Kemudian di ranking kedua ada Yolanda. Kalau semuanya benar, Ibu akan membagikan hadiahnya itu kepada dua orang pemenang pertama, juara 1 dan juara 2. Kalau semuanya benar ya. Oke, Nadia masih ada di peringkat pertama ya. Oh, sudah digeser oleh Sylvia. Kita tunggu ya, Yolanda. Menjawab satu pertanyaan lagi. Oke, karena sudah selesai semuanya, mari kita lihat pemenangnya. Oke, pemenangnya ada Sylvia, lalu yang kedua Nadia dan yang ketiga Khairul. Yolanda nggak apa-apa. Oke, karena sesuai janji Ibu tadi ya, karena Nadia juga benar semua, maka dua orang yang mendapat hadiah ya, apa ya? Jangan kecil hati. Paham ya? Karena semuanya sudah selesai dan Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasi kalian yang kalian sudah lebih aktif dan mulai dari awal sampai melakukan praktikum bahkan menyimpulkan kesimpulan dalam pembelajaran ini kalian sudah cukup sangat aktif dan juga bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pasal dan presentasi tadi. Baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang Ibu mau nanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Apakah ada yang perlu dievaluasi dari pembelajaran kita hari ini? Gak apa-apa? Bilang aja kalau ada, biar kita bisa memperbaiki di minggu depan. Tidak ada ya? Oh, sudah cukup baik ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sudah ikut aktif dalam pembelajaran hari ini. Oh ya, jangan lupa kerjakan tugas rumah yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Dan untuk pembelajaran kita minggu depan, jangan lupa dibaca-baca tentang masih tentang materi keseimbangan dunia, tapi tentang menentukan ketetapan keseimbangan dunia kaca dan KP. Jangan lupa dibaca-baca karena minggu depan akan kita bahas terlebih dahulu. Untuk itu, karena tadi kita di awal sudah berdoa, maka kita akan menutupi dengan berdoa juga agar pembelajaran kita hari ini dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, Nadia silakan dipimpin doanya kembali ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita selesai. Baik, terima kasih ya atas partisipasi kalian.